Jadi harga naik, harga turun itu akibat, bukan penyebab. Jadi kita cari namanya faktor pembentuk harga. Memang ada kondisi umum itu berlaku hukum ekonomi supply demand, ya. Tetapi ada saatnya itu terjadi anomali pasar, ada distorsi harga. Ingat, dalam kondisi terbatas, apabila ada satu titik disentuh atau digoyang, semua akan merasakan. Karena kondisi tenang, apabila ada intervensi dan itu terjadi, akan goyang semua. Nah, inilah kita mengenal konsep, nanti Pak Tarto lebih detail, apa yang dimaksud pemegang stok dominan misalnya. Kemudian apa yang terjadi dengan pola-pola pembelian hit and run, sehingga ini yang menjadi waspada supaya kita jaga. Karena apa? Barang ada di petani, petani pun kalau ada berbagai informasi begini, ternyata nggak semua petani dimasukkan ke penggilingan. Banyak petani ada satu mobil bak itu disimpan di rumah, berapa karung, 5 karung, 3 karung, kenapa nggak dijual? Saya nunggu sampai panen lagi. Dan ini tidak sedikit di Jawa, kami mengunjungi sendiri, Bapak Menteri juga beberapa lokasi ini sidak ke pasar, sekarang pun ngecek ke rumah-rumah tangga petani juga sedang di NTB, Bapak Menteri concern mengejar ini. Jadi kita tiap hari mendorong di sawah, menggerakkan semua, dan kita yakinkan bahwa produksi ada, petani tetap berproduksi di saat sulit ini dengan berbagai terobosan-terobosan, sehingga itu. Nah, yang harus dicari adalah hal-hal yang terkait dengan bagaimana sistem, karena negara kepulauan, sistem logistik kita, bagaimana sistem distribusi, sistem transportasi, struktur pasar, perilaku pasar, dan seterusnya. Salah satu alat analisis yang bisa untuk melihat sistem logistik dan perdagangan adalah MPP, marginal perdagangan dan pengangkutan. Ini tiap daerah bervariasi, ada yang 6% sampai yang tertinggi 28%. Nah, ini karena kita negara kepulauan bisa ditekan. Karena apa? Kita mengenal daerah-daerah sentra produksi, kita mengenal daerah-daerah yang bukan sentra produksi, bagaimana mengalirkan hasil-hasil ini secara baik di tiap daerah. Itulah yang kerja besar, dan kita mengenal bagaimana sistem budidaya yang perilaku musiman. Di saat besar inilah momentum yang baik untuk diserap sebenarnya. Nah, di saat ini saatnya untuk menata semuanya. Tapi kalau segi produktivitas di saat kering ini, pencahayaan matahari ini bagus. Produktivitas hasilnya mantes, harganya bagus, sehingga petani semangat, dan luar biasa yang terjadi sekarang ini. Nah, bagaimana hal yang berikutnya Bapak, dan nanti diskusikan, petani tersenyum, middleman, pedagang penggilingan itu senang, bahagia, konsumen sejahtera. Jadi keseimbangan antara petani dan yang di tengah, kemudian yang di konsumen, itu sama-sama damai dan menikmati hasil-hasil yang ada ini. Terima kasih. Oke, baik. Saya akan ke Pak Sutarto. Pak Sutarto, dari Kementan atau dari Pak Suwandi mengatakan ada 500.000 hektar penanaman padi. Memang kalau kita lihat terkhusus begitu ya untuk menanggapi adanya siklus El Nino. Apakah cara ini dan strategi ini juga menjadi jitu untuk menangani stok beras dan juga harga beras yang merangkak naik di lapangan? Silakan, Pak Sutarto. Ya, tadi kan sudah kita singgung, kenaikan harga beras itu adalah sebagai akibat. Akibat karena apa? Karena tadi sudah kita lihat, sudah kita bahas. Nah, persoalan yang tadi disinggung juga oleh Pak Dirjen, kaitannya dengan masalah stok yang dikuasai oleh pemerintah. Ini menurut pengalaman puluhan tahun, kalau pemerintah itu tidak punya stok yang cukup, itu pasti akan kemungkinan terjadi gejolak harga itu sudah sekian persen itu terjadi. Dan ini pengalaman puluhan tahun ya, bukan pengalaman akhir-akhir ini. Jadi stok ini juga sangat penting untuk dimiliki oleh pemerintah. Kenapa? Karena tadi itu faktor tidak meskipun setiap hari ada panen, tetapi ada bulan-bulan yang memang kondisi suplainya lebih kecil. Itu yang pertama. Yang kedua juga kemungkinan terjadinya
karena pergerakan dari satu daerah ke daerah lain, karena tidak semua provinsi adalah daerah-daerah surplus. Jadi sistem logistik yang tadi juga disinggung oleh Pak Dirjen, saya kira ini memang harus kita atur betul. Nah, salah satunya adalah dari aspek ketersediaan yang dikuasai oleh pemerintah. Sebenarnya cukup 10% itu cukup aman mestinya. Tapi 10% ini harus terus ada gitu loh. Jadi tidak hanya ini belum datang dan sebagainya, masih ada di luar. Itu semua akan di-challenge. Benar nggak ini datang? Benar nggak ini ada? Dan sebagainya. Itulah karena apa? Karena memang middleman ini juga panjang sekali. Seperti yang Pak Dirjen sampaikan tadi. Kalau kita itu tahu yang namanya penggilingan padi besar, ini kan beli gabah, itu kan pasti melalui dia punya koordinator. Nah, koordinator per provinsi biasanya. Nanti koordinator provinsi ini punya tangan-tangan di kabupaten. Tangan-tangan di kabupaten nanti punya tangan-tangan di kecamatan. Tangan-tangan sampai ke petani. Bayangkan begitu panjangnya. Nah, itulah yang Pak Dirjen tadi mengatakan, ayo kita rubah mekanisme atau sistemnya. Bagaimana supaya ini tidak terjadi seperti itu. Ini saya kira sangat penting harus kita lakukan, dan itu Perpadi sudah punya konsep, sudah kita sampaikan, dan mudah-mudahan ini menjadi satu solusi. Nah, kemudian dalam menghadapi El Nino memang pemerintah dalam ini saya yakin Pak Dirjen sudah melihat apa yang terjadi selama ini gitu ya, selama sekian puluh tahun kalau terjadi El Nino, antisipasinya seperti apa. Saya kira itu sudah dikuasai betul, termasuk tadi itu meningkatkan luas tanam untuk daerah-daerah yang justru karena El Nino itu tadinya kalau normal tidak bisa ditanami karena airnya tinggi, tapi pada saat El Nino justru bisa ditanami karena airnya tidak tinggi. Itu yang sering disebut dengan lebak sonor. Kemudian saya tahu persis di Kalimantan Selatan karena saya pernah di sana, itu ada daerah rawa yang pada saat kemarau panjang atau El Nino seperti ini justru bisa ditanami. Nah, inilah yang harus kita kawal. Saya yakin Pak Dirjen akan mengawal dengan baik yang 500.000 hektar ini. Kalau kita bisa menghasilkan padi sekitar 3 ton per hektar saja, kan bisa kita akan ada ketersediaan sekitar 1,5 juta ton. Ini juga tentunya membantu, bukan menyelesaikan semuanya tentunya. Kalau menyelesaikan semuanya tentunya tadi itu masalah stok yang harus dikuasai oleh pemerintah, kemudian faktor psikologis ini harus kita jaga, kemudian bagaimana kita mengurangi rantai pasok yang panjang tadi, dan seterusnya dan seterusnya.